Welcome to Aicha Drama. Hai guys, kali ini kita bakal review drama Korea yang berjudul Oh My Venus episode 9, 11-14. Yuk langsung aja. Drama Korea Oh My Venus tuh ceritanya cukup unik dan menyentuh banget. Fokusnya ada di dua tokoh utama, Kang Jo-eun, seorang pengacara yang cantik dan populer banget pas SMA. Tapi sekarang ia mengalami kenaikan berat badan karena tekanan kerja dan kehidupan yang berat. Dia masih tetap percaya diri sih, tapi suatu hari pacarnya yang udah bareng sama dia selama 15 tahun malah mutusin dia gitu aja. Duh, sakitnya tuh di sini ya. Di tengah masa-masa galau itu, Jo-eun tanpa sengaja ketemu sama Kim Yong-ho, seorang pelatih pribadi top yang terkenal di Amerika. Tapi di balik penampilannya yang sempurna, ternyata Yong-ho juga penuh luka batin dari masa lalunya. Trauma, tekanan keluarga, dan masalah kesehatan bikin dia jadi orang yang dingin dan tertutup. Lama-lama hubungan mereka mulai berubah. Jo-eun pengen kembali sehat dan percaya diri, dan Yong-ho bantu dia dalam proses transformasi itu. Tapi di balik latihan fisik, mereka juga mulai menyembuhkan luka batin masing-masing. Dari yang awalnya cuma hubungan profesional, lama-kelamaan jadi romantis juga. Manis banget sih perkembangan hubungan mereka. Nah, ada satu momen yang bikin hati penonton nyesek. Waktu itu, Yong-ho baru pulang dari rapat penting sama para petinggi perusahaan. Pas naik tangga ke rumahnya, tiba-tiba lututnya pun sakit banget. Dia langsung jatuh dan kesakitan. Tapi tetap maksa jalan ke ruangannya, lepas jas, dan suntik obat pereda nyeri sendirian. Sakitnya luar biasa, tapi dia tetap tahan. Tiba-tiba Jo-eun pun datang dan kaget banget ngeliat kondisi Yong-ho yang kayak gitu. Dia langsung minta Yong-ho buat pergi ke rumah sakit. Tapi Yong-ho nolak. Dia nggak mau kelihatan lemah di depannya. Beberapa hari kemudian, Yong-ho memutuskan buat sementara tinggal di rumah Jo-eun. Dia butuh tempat yang tenang dan jauh dari tekanan. Tapi suatu malam, sakit di lututnya pun kambuh lagi. Yong-ho pun nahan rasa sakitnya sekuat tenaga dan nggak mau Jo-eun tahu. Dia tetap senyum, tetap tenang, padahal dalam hati lagi meringis. Karena dia nggak mau bikin orang yang dia sayang jadi sedih atau khawatir. Puncaknya pas acara ulang tahunnya yang penting banget. Semua orang nungguin dia. Tapi ternyata dia malah ngumpet sendirian di ruangan gelap dan duduk lemah sambil nahan sakit. Jo-eun pun nyariin dia dan pas nemuin Yong-ho di situ, dia langsung duduk di sampingnya dan peluk dia. Bukan buat mengasihani, tapi buat ngasih kekuatan. Dia bilang Yong-ho pasti bisa, dia kuat dan dia nggak sendirian. Itu momen yang bikin baper banget sih. Belum cukup sampai situ, Yong-ho juga ngalamin kecelakaan mobil gara-gara nyelamatin adik angkatnya. Kondisinya parah. Dia pun harus operasi besar dan pas sadar tubuhnya pun penuh berban. Wajahnya pucat dan selang oksigen di hidungnya. Yong-ho nangis bukan karena sakit, tapi karena dia nggak mau Jo-eun lihat tak berdaya. Jauh dari sosok yang kuat seperti biasanya. Setelah itu, Yong-ho dipindahkan ke rumah sakit lain buat fokus penyembuhan. Mulailah perjalanan panjang dan melelahkan buat dia bisa pulih lagi. Dia harus latihan jalan dari awal. Kakinya masih sakit, tubuhnya lemah, tapi dia tetap semangat. Berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal berdiri, tapi dia nggak pernah nyerah. Karena di belakang semua rasa sakit itu, ada seseorang yang selalu nyemangatin dia, Jo-eun. Dan pelan-pelan, usaha Yong-ho pun mulai kelihatan hasilnya. Dia bisa berdiri, bisa jalan meski masih tertatih. Tapi yang paling penting, dia bisa bangkit bukan secara fisik, tapi juga secara emosional. Dari seorang pria yang selalu memendam segalanya sendiri, jadi seseorang yang lebih terbuka dan berani sayang sama orang lain.
Oh My Venus bukan cuma soal penampilan atau cinta biasa. Ini tentang bagaimana dua orang yang terluka bisa saling menyembuhkan, gimana cinta bisa tumbuh di tengah rasa sakit, dan gimana dalam hidup ini gak ada yang gak mungkin kalau ada yang percaya dan mendukung kita.